Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Karolin Maista, NIM 190803101068. Di sini saya akan mereview dan sedikit menambahkan materi dari kelompok 3. Sebelumnya, saya akan membacakan dahulu deskripsi BMC. BMC atau Business Model Canvas adalah alat representasi visual di mana sebuah proses bisnis dapat dijelaskan secara komprehensif. BMC membantu bisnis secara garis besar dapat dipahami tanpa harus membuat dokumen rencana bisnis. BMC merupakan kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis startup. Yang akan saya tambahkan pada materi tersebut adalah manfaat dan kelebihan BMC. Adapun kelebihan dan manfaat BMC adalah sebagai berikut. Manfaat dan kelebihan yang pertama adalah fokus. Satu hal yang paling bisa dirasakan oleh pebisnis dalam membuat bisnis model canvas ini adalah mampu menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis yang diajukan, ketimbang membuat rencana bisnis yang tebalnya berhalaman-halaman. Yang kedua ada fleksibel. BMC sangat bermanfaat karena mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis. Yang ketiga ada transparansi. Sebagai pendiri beberapa bisnis, BMC seringkali digunakan untuk mengomunikasikan visi dan model bisnis kepada tim. Dan dengan BMC, tim menjadi lebih mudah mengerti apa model bisnis di organisasi. Tambahan dari saya selanjutnya, karena tadi kelompok 3 tidak menjelaskan secara detail tahapan yang harus dilakukan sebuah bisnis yang akan dikembangkan ke dalam bentuk BMC, maka saya akan menjelaskannya kembali tahapan-tahapan tersebut. Tahap yang pertama adalah melakukan penelitian. Pada tahap penelitian, kita harus menentukan hipotesis atau dugaan, kemudian disesuaikan agar dapat memperbaiki komponen-komponen yang mungkin terlewatkan. Metode yang kedua, mengolah data. Tahapan ini biasanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif untuk mengetahui gambaran informasi, penjelasan, dan kondisi produk. Hal tersebut nantinya akan disampaikan kepada konsumen untuk memperoleh opini mereka. Komponen-komponennya antara lain adalah yang pertama, consumer segment, customer segment atau CS, yaitu menentukan segmen target customer dari produksi. Yang kedua, value proposition atau VP, yaitu memperkirakan kebutuhan customer yang sudah diidentifikasi pada customer segment. Yang ketiga, customer relationship, yaitu mendefinisikan hubungan antara sektor usaha dengan customer. Yang keempat ada channel, yaitu suatu cara untuk mencapai customer. Yang kelima, revenue stream, yaitu representasi dan jalur penerimaan uang yang akan diterima dari setiap customer segment. Yang keenam ada key resource, adalah sumber daya utama yang menjelaskan mengenai aset terpenting yang diperlukan dalam membuat model bisnis. Yang ketujuh ada key activities, adalah kegiatan utama. Yang kedelapan ada key partners, adalah kunci kemitraan yang menjelaskan jaringan pemasok dan mitra. Dan yang terakhir ada cost structure, adalah struktur biaya yang menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan. Tahap yang ketiga menentukan narasumber. Menggunakan teknik pengambilan sampel, kemudian melakukan survei untuk memperoleh responden dari berbagai kalangan. Tahap yang keempat menganalisis data. Menggunakan teori dari Mulung tahun 2012, yaitu 1. Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara. Yang kedua, reduksi data. Membuat abstraksi berupa rangkuman mengenai inti dari penelitian, proses, dan pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, kategorisasi, di mana peneliti dituntut untuk menyusun data ke dalam kategori yang disusun berdasarkan pandangan, pendapat, atau kriteria tertentu.
Yang keempat, pemeriksaan keabsahan data untuk menunjukkan bahwa isi data dari penelitian benar-benar asli atau valid dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini menggunakan sesuatu selain data, misalnya rekaman wawancara. Tahap yang kelima, melakukan verifikasi. Dilakukan dengan cara menjual produk ke konsumen secara retail atau ecer, glosir, maupun melalui sistem online, serta menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Tahap yang keenam ada menguji masalah dan solusi. Bertujuan untuk mengetahui kecocokan hipotesis dengan pengalaman konsumen. Permasalahan yang sering dialami adalah kurangnya minat dari pembeli. Hal tersebut biasanya digambarkan secara grafis agar datanya mudah diolah dan dipelajari, kemudian dapat mengembangkan solusinya. Konsumen juga diberi hak untuk mengemukakan kritik dan sarannya. Yang ketujuh, membuat bisnis model kanvas. Membuat bisnis model kanvas sesuai komponen yang tertera pada saat proses pengolahan data. Yang kedelapan, memberikan kesimpulan hasil yang dapat dari penelitian dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kesimpulan sebagai evaluasi. Sekian review, ulasan, dan sedikit tambahan dari saya. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.